Hari ini kita akan membahas algoritma. Algoritma merupakan susunan logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang spesifik, tertentu, untuk melakukan suatu pekerjaan. Logis maksudnya sesuai tujuan, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Kriteria algoritma. Algoritma dikatakan baik jika memenuhi kriteria-kriteria berikut. A. Tepat dan benar. B. Logis, terstruktur, dan sistematis. C. Semua operasi terdefinisi. D. Semua proses harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Finite. E. Menggunakan bahasa standar. F. Sederhana dan efisien. Struktur algoritma. Masalah menuju ke algoritma dan akan menghasilkan solusi. Ada input menuju ke algoritma atau proses dan akan menghasilkan output. Bagian-bagian struktur algoritma. Algoritma menghitung volume tabung itu adalah judul algoritma. Input dan output merupakan bagian deklarasi. Langkah-langkah merupakan bagian deskripsi. Aliran proses struktur algoritma. Berdasarkan aliran proses, algoritma pemrograman ada 3 macam struktur, yaitu kontrol sekuensial, percabangan atau kondisional, dan perulangan. Algoritma sekuensial merupakan barisan proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara beruntun dari awal sampai akhir. Setiap baris dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan dan dilakukan sekali dalam setiap instruksi. Algoritma menghitung volume tabung di atas merupakan contoh dari algoritma sekuensial. Struktur kontrol percabangan merupakan struktur algoritma yang melibatkan adanya syarat tertentu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Misalkan, dalam algoritma UAN di atas akan ditentukan status kelulusan siswa berdasarkan nilai rata-rata nilai UAN. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai rata-rata di atas 60 sehingga Anda dapat menambahkan struktur percabangan. Struktur selanjutnya dalam algoritma adalah struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan digunakan ketika melibatkan suatu perhitungan yang berulang-ulang. Penyajian algoritma disajikan dengan 3 cara, yaitu dengan bahasa natural, bahasa sehari-hari, pseudocode, dan flowchart. Bahasa natural. Penyajian algoritma dalam bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Pseudocode. Penyajian algoritma dengan pseudocode menggunakan kata-kata kunci sesuai dengan gaya bahasa pemrograman. Diagram alir, flowchart, sebuah bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail serta hubungan antar proses. Simbol diagram alir. Yang pertama titik terminal, terminator point. Yang kedua arah alir, flow direction. Yang ketiga persiapan, preparation. Yang keempat masukan atau keluaran, input atau output data. Yang kelima proses atau processing. Yang keenam keputusan atau decision. Yang ketujuh konektor on page. Yang terakhir konektor off page. Contoh algoritma dalam sehari-hari. Algoritma membuat kopi instan. Pertama, buka kemasan kopi sachet yang sudah dibeli. Kedua, setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas. Ketiga, panaskan air hingga mendidih. Keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Kelima, lalu aduk hingga merata. Keenam, kopi instan siap dinikmati. Contoh algoritma pseudocode. Sebuah lingkaran diketahui memiliki jari-jari 30, maka tuliskan pseudocode untuk menghitung luas lingkaran. Program hitung garis bawah luas garis bawah lingkaran. Deklarasi var pi, float, var r, luas, integer, algoritma. Pi kurang dari pukul 3.14, read, r, di input user, luas kurang dari pi asterisk r, write, luas. Flowchart membuat kopi instan. Mulai. Buka kemasan kopi. Tuang kopi ke dalam gelas. Panaskan air hingga mendidih. Tuangkan air ke dalam gelas. Aduk hingga merata. Selesai. Terima kasih sudah melihat materi tentang algoritma, semoga bermanfaat.